Halo, balik lagi di channel Box Case ya. Segmennya Box Case JR yaitu di routing vlog. Jadi video routing kali ini kebetulan gue routing untuk pedalboardnya Bro Indi. Langsung aja, ini pedalboardnya. Kebetulan ini pedalboard untuk bass ya. Di bawah ada line selector, ada bass equalizer ya. Junction box ini akan difungsikan nanti sebagai seperti PHB yang akan gue mod di sininya. Terus ini tempatnya si kompresor ya, Pulp and Peel V4 ya, version 4 dari JHS. Nah di sini emang sengaja nanti akan kosong. Fungsinya buat apa? Nah jadi fungsinya yang di sini itu lebih untuk eksplorasi. Jadi misalkan si owner ya Bro Indi itu punya pedal yang mau dicoba misalnya, jadi kita emang sediain space di sini sampai dia ketemu pedal yang benar-benar struck ya, kayak gitu. Dan ini di sini power supply-nya pakai Isobrick, MXR Isobrick. Nanti di depannya masih bisa nambah lagi ya, kayak misalkan MXR Mini Isobrick, dia masih bisa nambah lagi untuk ngepowerin 3 pedal yang ada di sini. Karena di sini kebetulan channel udah penuh, yang nggak kepake cuma sisa yang 18 volt aja. Ini sampai yang adjustable-nya juga dipasang ya, karena emang membutuhkan. Kita sekarang akan bicara tentang routingannya ya. Di sini udah ada contekannya. Ini harus diperhatikan baik-baik karena ini lumayan agak ribet routingannya, karena pengen ada 4 output ya. Dan kalau misalkan pada saat harus direct sama misalkan apa namanya pengen pakai ampli, jalurnya akan berubah ya dengan si custom junction box nanti yang ada di samping sini ya. Itu akan dimod supaya tanpa bongkar kabel bisa berubah routingannya gitu ya. Jadi gini, pertama itu dari junction box pastinya masuk input junction box, terus dari junction box ke tuner, dari tuner akan ke kompresor ini si Pulp and Peel kompresor, dari kompresor lari ke octave, dari octave baru ke microtube si B7K ya, B7K. Dari sini masuk ke Ampeg, oke? Dari Ampeg balik lagi ke bawah lagi ke bass envelope filter. Dari envelope filter akan masuk ke inputnya si line selector di sini, input. Nah, sendnya line selector akan dikirim ke ini dia, turbo red ya. Dari turbo red masuk ke equalizer ya. Dari equalizer itu masuk ke junction box. Ya, junction box nanti akan di custom ya. Dari junction box akan keluar masuk ke returnnya si line selector, kayak gitu. Nanti gue ceritain kenapa masuk ke junction box dulu. Setelah dari line selector, outputnya akan ke junction box lagi ya. Berarti kan sekarang outputnya adalah cuma ada satu pilihan, yaitu output dari si line selector doang ya. Sama ada dua output bisa ngambil dari si Ampeg dan microtube B7K, sebenarnya gitu ya. Cuma kalau misalkan di venue atau di studio ada ampli yang menurut dia oke ya, dia akan masuk ngambil outputnya dari si bass equalizer GB7 tanpa melalui send returnnya dia. Kalau kita lihat posisi seperti ini kan susah ya kalau misalnya harus cabut colok dan lain-lain. Tadinya itu si bass equalizer itu outputnya itu balik ke returnnya si line selector ya. Cuma di tengah-tengah antara bass equalizer dan line selector itu gue kasih patch B yang akan gue tanam di junction box, sehingga kalau output dicolok otomatis dia ngekat antara bass equalizer dan return line selector. Jadi outputnya akan langsung dari si bass equalizer kayak gitu. Rencananya begitu. Langsung aja kita lihat gimana prosesnya untuk perakitan pedalboardnya Bro Indi. Ini pedalboard bass sekali lagi. Let's go. Pemiliknya udah datang ya. Jadi
Gua jujur pas kemarin lu info ke gua pengen routingan gini-gini segala macam, wah gua sih kayak seru banget anjir nih. Jujur nih soalnya eksperimen. Soalnya buat pedalboard bass tuh maksudnya agak jarang yang routingannya sebegitunya. Nah, ini kan lu bisa 4 out kan? 4 out, gua 4 out. Nah, itu gua pengen tahu juga tapi biasa lu fungsinya buat apa sebenarnya? Fungsi buat apa? Basicnya sih gua karena terinspirasi sama satu artis gue. Oh gitu ya? Iya, jadi intinya tuh gue pengen ngebagi signal yang dimana dry sama si dirt gitu. Sebenarnya karena gue visi gue ke depan tuh gue pengen rekaman tuh pakai 2 ampli sebenarnya. Even waktu gue manggung gue pengen 2 ampli. Satu ampli dirt gitu sama satu lagi ampli yang benar-benar clean gitu, yang benar-benar clean signalnya. Nah di ampli dirt ini gue pakai si line selector sebenarnya. Pakai line selector yang bawah ini ya? Line selector ini nih. Oke, ini lo pasangnya di berarti AB Mix. Iya, AB Mix. Jadi in case nih ya, in case gue ketemu panggung terus ternyata apanya ya, cranknya nggak seimbang antara 2 ampli ini, gue bisa adjust dari sini nih, mix ininya. Udah kayak mixer mini di sini. Udah kayak mixer mini gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin dirt, jalur dirt gue itu dia kan gue gue ngomongin signal chain kali ya? Apa juga sih. Apa ya pokoknya gue kalau dirt tuh gue cuma pakai si turbo red, tapi gue butuh tone shaping nih. Oh makanya lo kasih equalizer. Gue kasih equalizer. Karena sebenarnya turbo red ini tuh gimana ya? Namanya distorsi kan susah di attenuate gitu, susah di. Apalagi lo buat gitar kan sebenarnya? Sebenarnya buat gitar. Ya kan, kan harus ada tone shaping lagi gitu ya. Iya, makanya gue butuh tone shaping di sini. Gitu. Di si siapa? Si ini GB7 ini ya. GB7 ini. Oh makanya lo ini ya di boost lagi. Benar, justru mid-nya yang gue turunin gitu loh. Karena gue suka suara, nggak tahu nih preferensi ya, gue nggak tahu juga orang lain gimana, cuman kayak menurut gue dengan adanya high frequencies itu pas lu main kayak setiap clarity-nya adalah cuman lu kalau modern lu nggak hilang gitu sebenarnya. Nah gue pengen karena si Proco ini lumayan kayak apa ya, karakternya susah gitu kan sebenarnya. Nah jadi gue di shape sama si EQ gitu. Cuma lu karakter si distorsinya suka banget. Ada tone yang hilang kalau pakai buat gitar sebenarnya ya. Bukan tone yang hilang tapi tone yang gue mau. Oke. Makanya gue shape pakai ini. Oke, siap. Nah, terus kalau satu lagi yang main channelnya sebenarnya ya ada part modulasinya dan gue start dari tuner ini masuk ke kompresor ya sebenarnya buat ya biasa dynamic gitu kan. Gue masuk ke octaver nih. Octaver, nah ini yang menarik, gue pakai 2 preamp. Nah kan, makanya nih, ini pasti agak-agak rame nih kalau nih. Pakai 2 preamp gitu loh. Iya, basically gue orang yang suka banget sama warna gitu ya. Ya ini relate banget sama tone shaping. Karena kayak ini nih, Jazz Pop Ample ini nih, pada rahasia enggak deh. Oh enggak ya. Ini juga sebenarnya kompresor tapi ngasih warna gitu. Ada dia subtle gitu ya menurut kuping gue gitu sih ya kan. Nah, terus ini juga gue microtubes karena gue suka girth dan zingnya. Ini juga kasih warna yang berbeda. Begitupun juga Ampeg. Ampeg ini sebenarnya final dari sini ke preamp Ampeg ya, karena Ampeg ini kayak apa ya karakternya, nggak tahu nih gue lama banget pakai ini sih, kayak gue suka aja gitu karakter si Ampeg ini gitu. Jadi sebenarnya gue akan mainin tone-nya nanti di sini kalau gue mau ubah, tapi di sini nggak akan berubah. Oh, ini nggak akan tetap selalu begitu nih. Bener. Mainan lo yang ini berarti nih. Gue sebenarnya ini, makanya taruh di bawah nih ya kan. Nah, ini kosong juga ada mainan lagi. Oh iya, ini udah direncanain nih. Iya. Tapi ini pedal guilty pleasure gue nih sebenarnya. Gue sangat suka sih pas ini semua bisa kena gitu. Begitu sih sebenarnya. Dan kenapa ada outputnya sebenarnya banyak ya. Jadi kayak gue juga waktu itu ngobrol sama Albert, gimana ya dari lens selector ini tuh, ya kita nggak tahu maksudnya kalau di panggung atau di studio kan. Iya, kondisi mungkin beda-beda ya, bener gitu sih. Kan. Nah gue ngidein kayaknya gue pengen semua tone gue tuh berasa. That's why gue minta sama Albert, bisa nggak sih kayak one day gue dapet 1 ampli tetap aman, gue masuk dari junction box, atau gue dapet 2 ampli ya aman juga untuk di route di sini gitu kan ibaratnya. Tapi ada outputnya langsung dari sini jadinya kan? Dari sini sebenarnya, dari dirt juga gitu kan. Soalnya kan kalau gue nggak pakai junction ini sulitnya adalah, ya ini nih kalian Pak Albert nih. Karena ada junction gue harus copot cetak. Bongkar-bongkar, ribet banget. Pokoknya pas gue rekaman juga kayak gitu. Akhirnya gue copot pasang gitu kan, kayak takes time lah gitu. Kayaknya it's time to have this junction sih menurut gue gitu. Nah, akhirnya makanya kemarin kan itu request terus gue mod tuh. Lo mod. Pada saat dicolokin junctionnya,
otomatis dia langsung lompat nih. Iya. Nggak masuk ke return lagi. Nggak masuk ke return langsung, lagi. Gitu kan. Itulah magicnya Pak Albert. Magic. Nah, cuman yang menarik gue juga kemarin minta sama Albert nih. Challenge berikutnya adalah, ya namanya kan DI ya, dia juga direct output-nya. Nah, nggak tahu nih visi gue. Gue kayaknya pengen tuh one day gue rekaman lagi, channelnya 4 gitu. Jadi gue dari preamp. Lu punya dry di sini nih sebenarnya. Iya, gue punya langsung karakter 2 ini. Gue punya si dari clean signal yang kena si MXR bla bla bla. Sama si Dirt nih dari Turbo Red sama Equalizer gitu. Iya, Jadi one day gue nggak tahu ya sound engineer nanti ketemu gue punya channel 4 kali. Yang seneng Gitu. tapi malah lu. Malah seneng sih, masih ada pilihan apa lu punya segala yang macam. mentahnya, punya apa kan jadi bisa di-combine tracknya kan. Betul. Jadi bisa kalau gua kemarin pas lo ngomong gitu gua kebayang ya anjir nih frekuensi untuk main di area bass lu ini itu semua keisi. Yes, banyak Nah, banget. itu gila banget sih. Gitu. Soalnya kan kalau di lagu yang bikin goyang kan bass. Iya, itu dia. Groove is everything. Yoi. Itu sebenarnya. Gitu sih. Langsung tes aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, siap-siap. Kita langsung tes. Ini gua akan record. Jadi dari pedal board akan masuk langsung ke DAW. Ya. Gue pakai sound cardnya Behringer aja cukup. Boleh. Terus jadi bener-bener sound dari sini ya. Ya, boleh. Dan di Logic juga gue nggak pakai plugin apa-apa. Ya. Sengaja sih. Maksudnya biar ini soundnya Ya, pure gitu loh. Pure emang begini soundnya. Iya, itu dia. Oke, coba tes dulu. Oke, ini sekarang dari outputnya tuh dari Ampex 1. Ya. Sama satu lagi dari langsung outputnya sini nih. LS2. Oh, tapi Dirt ini juga kena kan? Kena. Oh, berarti si ini udah ke-mix dari sini. Udah, Oke. benar. Berarti Dirt sama Clean gue udah masuk di sini ya? Yoi, langsung kita berarti gabungin di satu track kalau ini. Gabungin satu track dengan tambah color dari Ampeg ya? Iya, bener. Oke, ini gue tanpa kompresor, yang nyala cuman si line selector ya? Line selector doang tuh. EQ juga mati. Ya, kurang lebih soundnya. Coba sekarang kita pakai ini tipis aja kompresornya. Karena gue nggak suka apa ya. Kenapa blendnya juga tinggi karena gue mikirnya adalah biar naturalnya tuh tetap berasa lah. Nggak over compress lah ya. Dan ini juga nih, ini leveling nih penting banget nih. Kalau lu bener. Kalau lu kayak terus lu kayak jauh beda gitu kan. Itu penting banget sih kayak. Nah sekarang kita coba nyalain Dirt Channel kali ya. Iya. Berarti ini sama yang Behringer. Behringer, oke. Nggak tahu, ini biasanya kadang gue suka jazz gitu ya, karena basicnya mungkin orang pakai Turbo Red, nggak tahu ya pada umumnya. Ya udah emang ini crank buat distorsi gue. Tapi buat ini sebenarnya kayak enhancer gitu loh. Oke. Ngasih presence lagi gitu sebenarnya. Makanya ya ini gue tapi enak sih, maksudnya secara distorsinya ada gridnya, tapi detail soundnya ada gitu loh. Betul. Oh, ini sebenarnya coba kalau gue matiin jadinya apa coba biar tahu juga nih. Pengen tahu ya. Jadi kayak apa ya? Karena ada EQ ini, distorsinya jadi lebih jangan bandel bro. Gitu. Gitu kan. Ada pawangnya lah ya. Ada pawangnya, itu lah ibaratnya. Oke. Terus next up, biasanya gue keluarin dulu nih jagoan gue nih. Nih tanpa dulu kali ya. Pas nyalain ini, dia kayak ngasih warna baru. Tapi ini nggak hilang ya? Apa bottom end segala macem gitu ya? Ini kan kayak rasanya tuh nggak tahu ya, gue suka ini tuh ya udah nih preamp bundle gitu. Preamp bundle. Tapi tambah ini. Kira-kira ini laki-laki nggak pakai baju, lagi ini bengal-bengal banget nih. Iya. Terus tiba-tiba jadi kan dia tatoan nih berarti. Kasih ini gitu. Ini kan sorry nih kayak ini dulu ya. Ini bertato belagu nih masih.
Terus kasih ini, langsung kayak dia pakai baju nih normal dikit. Tambah presence lagi. Coba. Coba ya. Oh. Iya. Langsung matang ya. Iya, kayak suaranya jadi dewasa gitu. Iya, bener. Iya. Gitu sih. Itu mainannya nih. Inilah. Cuman, nah ini gue nggak tahu orang bisa denger apa. Nggak tahu sih. Kalau gue ngerasa ini kayak ada color sedikit gitu. Tipis tapi nggak tahu buat gue kayak meters gitu. Kalau gue ngerasanya itu sound yang nggak terlalu kedengeran, tapi pada saat nggak ada kayak ada yang aneh. Iya, kayak ada yang aneh gitu. Iya, kayak ini tuh, gue nggak bisa ngimajinasi ini, tapi makanya kayak di sini drive-nya gue matiin gitu. Tapi pas gue angkat blend, dia kayak ngasih sesuatu, gue nggak tahu di dalamnya kayak ada apa gitu ya. Iya. Micin lah ini mah. Micin lah, gitu, kayak micin gitu. Mungkin kalau di sini dia nggak pakai baju, terus di sini pakai baju, nah ini bajunya bisa baju keren. Iya, gitu, benar. Ya kan? Itu. Nah terus biasanya nah ini ada beberapa lagu, gue pakai Octaver ini. Gue suka banget sih ini. Kayak dia kayak ngasih. Di bawah gitu loh. Tuh ada gitu. Lebih maco ya kan gitu. Cuma kalau gue butuh low end yang lebih kayak gigit menurut gue. Gitu, gue suka sih karena ya ada beberapa lagu yang gue main sama temen-temen gue butuh ini soalnya. Nah ini. Nah ini dia nih, bahaya. Nah gue suka ini nggak tahu sih guilty pleasure aja sih. Ini sebenarnya apa ya, funk-ish gitu kan, cuman kayak pas karena overdrive dirt ini kayak rasanya kayak gitu loh. Nah tapi gue senangnya nih dengan settingan lo ini, walaupun maksudnya ada distortion segala macem nih, cuma lo tetap mikirin frekuensi player yang lain kayak. Iya, kan? Memang gue sengaja mid ya udah buat gitaris gue gitu. Tapi low content sama high ya gue bisa. Jadi lo sebenarnya memainkan sound tapi masih di ranah di range lu sebenarnya gitu kan. Betul. Gue juga nggak mau mematikan gitar kan ibaratnya gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya perlu diingat juga buat semuanya kayaknya ya. Perlu sih. Kadang-kadang kita suka latihan di studio terus gitaris kita kencengin terus kok nggak denger nih. Kemakan. Nah itu yang nggak tahu sih gue kayak selama gue sama teman-teman gue selalu kayak ada perjanjian gitu kayak lu main di mid ya. Iya kayak dia juga dia punya EQ kan ya. Udah gue kerennya di mid deh. Kadang ada gitaris satu lagi benar-benar low-nya mati. Bener-bener mati. Kalau dengerin sendiri nggak enak banget tuh. Nggak enak banget. Cuma slow all around, gitu. Iya itu dia. Kita pengennya. Itu harus perhatiin tuh. Itu harus perhatiin sih. Iya, nah jadi kalau
obrolan tadi nih, wah ini sebenarnya sih daging, cuma masih banyak dalamnya sebenarnya ya. Masih banyak sih. Nah, jangan beli pedal doang. Iya. Ya, lo harus cari nih bassnya udah ganti berapa kali nih. 4. Nah, kan? Itu karena ngulik ya. Iya. Dan ingat lo, kalau menurut gue pribadi, nggak tahu ya menurut lu gimana ya. Bass itu bukan masalah brand, harga, dan lain-lain sih. Iya, bukan. Karena gue pernah kayak beli gitar mahal gitu, tapi kok kayak main ini enak sih, playability enak. Iya. Cuma kayak soundnya nggak dapet. Betul. Gitu kan. Karena balik lagi selera. Makanya jangan selalu terpatok, tersugesti dengan brand dan harga dan lain-lain menurut gua. Bener. Iya nggak sih? Iya, dan kayak menurut gue ya, tapi ya, kan orang kayak, wah kalau gue mau soundnya bagus, gue harus beli barang yang mahal. Menurut gue nggak juga sih. Nah, itu dia. Yang mahal tuh harusnya jari lu sih. Iya. Tonton di jari lu, basically menurut gua. Iya, benar. Itu benar banget. Apa gimana? Itu ya benar kan? banget. Nah, justru menurut gue dengan adanya si pedal, dengan adanya ya bass tuh gimana ya, kayak cocok ya gimana ya, kayak lu bayangin langsung direct to ampli, nah lu tau, oh iya nih, gue di sini nih mainnya gitu kan. That's why gue ganti-ganti mulu gitu kan. Nah ini adalah kayak ibaratnya interface buat lu main untuk lu nge-shape tone lu, akhirnya jadi apa yang lu mau sih gitu menurut gue. Tapi basically tone di jari. Lu nyari tone begini berapa lama lu? Kayaknya pertama kali routing sama gue udah lama lu. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Itu udah perjalanan mencari kitab suci tuh. Kitab suci tuh gue tuh 4 tahun. Kayaknya 4 tahunan deh berarti. 4 tahunan nih. 4 tahun. Dan akhirnya ini. Akhirnya ini. Dan ini masih kosong. Iya. Ini kanvas kosong lu lah. Kanvas kosong gue. Buat mewarnai, melukis-lukis gitu ya. Bener. Gue kebayang mungkin ada modulasi nanti gitu-gitu. Cuma ini kan masih perjalanan menuju kitab modulasi. Siap. Kalau perjalanan kita modulasi udah jadi, nah gue tinggal cari nih. Aduh, abangnya udah tua, gue ganti gitu. Oke. Nggak tahu, ya. Tapi kalau yang nonton nih kira-kira, terinspirasi sama pedalboard lu nih, ya kan, dengan hasil belajar lu 4 tahun misalnya gitu ya. Iya. It's okay juga kan? Ya, it's okay lah. Kalau mau nanti bisa tanya-tanya di kolom komen mungkin ya. Kolom komen boleh. Nanti bisa, ya kalau gue pas lagi sejawab, gue jawab kan gitu kan ya. Kayak gitu sih. Kalau mau nanya, ya gue feel free sih. Iya, benar. Ya, gue puas sih. Mantap. Thank you banget nih. Thank you, Mame. Masih inget sama gue lu setelah berapa tahun lu ternyata. Iya. Ya udah, paling gitu aja. Thank you sekali lagi, bro. Thank you. Udah mampir, sudah dipercayakan. Terus gue dapet ilmu banyak juga gara-gara gue juga banyak belajar. Wih, mantap pokoknya. Jadi buat teman-teman kalau mau routing segala macam, udahlah BXJR. Jawaban itu doang. Kita kulik bareng. Kalau gue belum bisa, pasti bisa kita kulik. Intinya itu. Karena istilahnya kalau masalah jago biasa sih, kalau menurut gue. Tapi berkembang apa enggak? Masalah itu loh, ya nggak? Iya. Dan kalau mau cari solusi, jangan Albert dong suruh cari solusi. Lu nya juga as a player. Nah, jadi tahu ya. Yoi, ketemu di tengah. Bener. Gitu. Jangan sampai dateng tapi kayak, gue ngapain ya kan? Nggak, kasihan gitu maksudnya. Iya, bener. Solusi ketemu solusi lah. Menurut gue pribadi. Iya. Tapi kalau mau dicurhatin sih boleh juga lah. Ya boleh. Ya, racunin juga bisa ya, kita ngeracunin kayaknya. Ya itu, biasanya awalnya dari racun gitu. Gue aja kan lu bisa ngeracunin orang nih. Oh iya bener, itu lulusan BXJR soalnya. Iya. Oke, sip. Gitu guys. Thank you banget. Iya, thank you banget. Oke, terima kasih yang buat yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di kolom komen. Ini pakai Microstack, pakai BXJR plug juga. Nanti linknya semua ada di bawah untuk pembelian. Pokoknya itulah ya. Kenapa gue jualan? Karena anak gue sekolahnya mahal, intinya itu. Betul. Iya, betul. Udahlah, nanti makin kacau lagi nih pembicaraan. Oke, gue Albert undur diri dengan Bro Indi. Setelah rutin di BXJR, sudah mantap semuanya. Oke? Thank you guys. See ya.